Kami semua mengucapkan Shalom. Shalom. Kami mengucapkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, selamat datang, selamat beribadah di gereja GBI Salt and Light. Di sini kita mau menyembah, memuji nama Tuhan. Yang rindu akan Tuhan, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kita serahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Agar Tuhan yang berkuasa di tempat ini memimpin ibadah ini demi kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pertolongan-Mu, sehingga pada hari ini Tuhan Yesus kami boleh datang di rumah-Mu, beribadah di tempat-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kiranya Engkau memimpin kami, menjamah kami Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga kami Bapa dapat memuji dan menyembah-Mu dengan benar. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti Bapa. Biarlah Engkau yang memimpin ya Tuhan Yesus. Haleluya. Ini doa dan permohonan kami Tuhan Yesus, kami serahkan hanya dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, tenangkan hati pikiranmu. Kita mau menyembah Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Jamah setiap kami. Kami mau datang ke dalam hadirat-Mu. Haleluya. Abadi tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Engkau melindungi, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu selalu menolongku.
dan peliharaku seumur hidup. Dia menyenangkanku, Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur. saya katakan dia Menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita menyembah Tuhan. Kau selalu menyembah Tuhan Yesus. Kau selalu baik. Kami mau menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Kau baik. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami Kau baik bersyukur. bagi kami, bertolong. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu. Tiada yang seperti Engkau. Syukur bagimu. Kau segalanya. Tiada yang seperti Engkau. Kami bersyukur. Ajaib Kau Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Kami mau menyenangkanmu. Syukur bagimu. Amin. Senangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, Menyenangkanmu, senangkanmu menyenangkanmu, Tuhan. senangkan hatimu. Hanya itu Saya katakan menyenangkanmu. menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya senangkan hatimu. Hanya itu Lebih dahsyat lagi. Mari kita katakan menyenangkanmu. hanya itu kerinduan. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Hanya itu perlu. Saya katakan hanya itu. Hanya itu kerinduanku. Dasar firman Tuhan kita. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau selalu menyenangkanmu. Ini persembahyan kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau hadir di tempat ini. Syukur bagimu Tuhan Yesus. Saat ini kami mau memuji nama-Mu lebih dahsyat lagi Bapa. Syukur bagimu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang mau memuji nama Tuhan katakan amin. Amin. Haleluya. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri.
dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Telah tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sekali katakan, genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Kepada Tuhan kita masih mau memuji nama Tuhan, katakan amin. Amin. Engkau perisaiku Tuhan. Haleluya. Firman-Mu di dalam kami Tuhan. Tak mau goyah. Engkau maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, dahsyat segala raja. Jangan tergoyahkan, takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Syukur bagi-Mu Tuhan, Engkau Raja. Kita ulangi lagu ini dari awal, katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, dahsyat segala Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa, amin. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa, amin. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas, amin. Kau ajaib Tuhan, Tuhan, Kau luar biasa Tuhan, perkasa mulia, amin. Mulia, Yesus nama di, sekali katakan Yesus. Serukan namanya, serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa, amin. Biasa Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala. Yesus nama, Yesus nama di atas segala. Sekali katakan Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama.
Persembahan kita ada 2 kali. Pertama kita antarkan ke depan. Kedua, mari kita taruh di amplop. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan, ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mau bersyukur Tuhan, kami naikkan syukur kami kepadamu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Syukur bagimu Tuhan, Kau membebaskan kami dari dosa. Firman kita bersyukur selalu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ajaib Engkau Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Syukur bagimu, kami bersorak bagimu Tuhan. Katakan, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Serah-serah bagimu Tuhan. Saatnya kita menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita. Syukur bagimu Tuhan. Engkau perisai kami Bapa. Firman-Mu di dalam kami. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, menaikkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan.
firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai. Dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Ayo bersamakan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kau beri kesempatan sekali lagi Tuhan, hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan. Biarlah dengan bahasa yang sederhana ini bisa diterima oleh anak-anak muda yang ada di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Terima kasih Pak Gembala, beri kesempatan sekali lagi untuk menyampaikan pesan-pesan dari Tuhan. Tema pagi ini tentang kesetiaan. Hari-hari ini dunia sedang tidak baik-baik saja ya. Kita dengar perselingkuhan, kita dengar banyak hal. Anak-anak muda, orang-orang yang selama ini bersama kita pindah dari satu gereja ke gereja yang lain. Mungkin kalau cuma pindah dari satu gereja ke gereja yang lain masih oke lah. Mungkin pindah dengan iman yang lain. Banyak hal yang bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau ada pepatah ya, ada satu hal yang sering mungkin pernah atau kita dengar ya. Pria itu akan diuji pada saat mencapai puncak karir. Sedangkan wanita akan diuji pada saat dia mengalami masalah terberat di dalam hidup dia. Di saat itulah kita akan tahu bagaimana dia setia atau tidak. Setia kepada pasangan, setia kepada Tuhan. Ya, kalau saya dari Jawa Timur, kita selalu dengar istilah-istilah yang namanya 3T ya. Harta, tahta, wanita. Bagi pria ya. Jadi kalau ada harta yang banyak, pasti lirik sana lirik sini, atau ya sikapnya berubah, tiap hari mabuk-mabukan atau apapun itu. Jadi akhirnya apa? Terjadi perselingkuhan, terjadi mungkin kalau kita selama ini ke gereja, kita nggak pernah ke gereja karena kita merasa bahwa pria itu merasa bahwa dia paling hebat, paling jago, tanpa Tuhan pun dia bisa. Ya. Kalau wanita mungkin dia aniaya suami, kemudian untuk makan aja susah, sudah dikasih uang belanja tiap hari ribut terus karena suaminya kurang puas dengan apa yang disediakan di rumah, jadi merasa tertekan segala macam. Apakah wanita siap untuk menghadapi semua itu? Cara yang paling simpel yang sering kita dengar, apalagi dengan dunia sosmed sekarang, curhat di Facebook, di mana aja, semuanya. Jadi akhirnya apa?
pelan-pelan cerita, ketemu mantan pacar merasa simpati, akhirnya apa? Selingkuh. Jadi kesetiaan itu di hari-hari ini juga susah kita lihat dengan benar. Ya. Saya akan cerita, memberi kesaksian, ya, yang intinya bukan mempermalukan saya atau mempermalukan Tuhan, tapi ini sebagai satu pembelajaran bagi anak-anak muda, bagi pasangan-pasangan muda, bagi anak-anak muda yang akan memilih jodoh. Kadang kita kalau anak-anak muda mau pilih jodoh, ngomong apa aja diokein. Karena apa? Jatuh cinta. Ada pepatah kan? Tai kucing rasa coklat. Sorry ya. Ada kan, dengar kan istilah itu kan ya. Jadi itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu bukan hal yang tabu, apa yang kita dengar itu akan kita alami. Karena apa? Kalau kita udah jatuh cinta, kita lupa segalanya. Akhirnya apa? Kita gadaikan iman kita. Dan itu apa yang saya alami juga, itu yang terjadi di dalam kehidupan saya. Ya. Kalau mau cari di Amsal, ya kita buka dulu Amsal ya. Amsal 20 ayat 6. Kita bacakan Amsal 20 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Kita pasti ngeklaim diri kita paling baik, kita orang baik, kita melakukan banyak hal, tapi kenyataannya kadang kita nggak setia. Pindah dari satu gereja ke gereja yang lain, ya. Kemudian kita pelayanan, saat pelayanan kita lari dari pelayanan dengan berbagai alasan kita, kesusahan kita, kesedihan kita, masalah kita, itu selalu kita bawa. Padahal sebetulnya dari tadi ya, dari pertama kita ibadah, lagu-lagu yang kita dengar itu mengatakan bahwa Tuhan baik, kita akan bertahan meskipun ada badai, ada godaan, ada apapun. Tapi apakah kita masih tetap komit dengan apa yang kita omongkan? Apakah kita masih setia dengan Tuhan, kita setia dengan pasangan kita setia dengan komunitas yang ada di sekitar kita? Karena apa? Hari-hari ini cari uang susah, dunia sedang tidak baik-baik saja. Apapun alasannya selalu mengatakan bahwa itu uang. Kita gampang sekali tergoda dengan berbagai iming-iming ya, seperti itu ya. Kita dengar dulu tentang apa yang namanya setia ya. Setia adalah sikap teguh, pendirian, patuh, dan taat dalam memegang janji, komitmen atau kepercayaan yang telah diberikan, baik dalam hubungan pekerjaan maupun prinsip hidup. Kalau ngomong setia berarti kita komitmen, kita taat, kita menjalankan sesuatu itu secara konsisten. Apakah kita introspeksi dalam diri kita, apakah kita seperti itu? Ya, kita lihat di dalam diri kita, apakah kita seperti itu. Jadi ada beberapa alasan kenapa kita harus setia. Kita setia kepada siapa? Yang pertama setia kepada Tuhan, yang kedua setia kepada sesama. Kemudian setia kepada komunitas, gereja, atau apapun yang ada di sekitar kita. Kenapa kita harus setia? Banyak hal yang harus kita terima ya. Yang pertama, kenapa kita harus setia? Kita setia kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita kasih-Nya kepada kita, rancangan-rancangan yang baik buat hidup kita, rancangan damai sejahtera. Tapi kadang kita nggak setia, kita merasa bahwa Tuhan tidak sayang kepada kita merasa bahwa Tuhan tidak baik. Kita baca firman Tuhan di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 ya. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Oke, saya bacakan demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu.
Tuhan sudah memberikan kita contoh ya, bahwa kasih Tuhan itu tak berkesudahan. Tuhan setia kepada kita, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, Tuhan selalu memberikan kita kesempatan, memberikan peluang. Tuhan bisa saja, seandainya Tuhan tidak setia kepada kita, Tuhan bisa saja pada saat kita terpuruk, pada saat kita mengalami masalah, tapi Tuhan tidak seperti itu. Jadi Tuhan sudah kasih contoh, Yesus sudah kasih contoh dengan pengorbanannya Dia, supaya kita itu juga ngerti bahwa gimana kita harus setia kepada Tuhan. Saya pernah mengalami satu masa ya, waktu itu saya mengalami kegagalan dalam pernikahan. 2 kali saya gagal, jadi ini sekarang pernikahan saya yang ketiga. Jadi pada saat pernikahan kedua, saya punya pasangan berbeda agama dengan saya. Jadi alasannya cuma simpel aja. Istri saya ngomong gini sama saya, calon istri saya, dia bilang begini, saya nggak mau bersinah menurut agama saya. Menurut agama saya tidak mau bersinah. Jadi gimana caranya? Kita nikah siri. Tahu ya kalau nikah siri berarti agamanya apa? Saya berpikir cuman begini, iman saya tetap, saya orang Kristen, saya tidak akan berubah. Tetapi satu kesalahan yang saya buat, saya mengucapkan yang namanya syahadat. Memang iman saya tidak berubah. Ini problem dengan kita berbeda agama. Makanya anak-anak muda, pikirkan, kita ngomong diri kita baik, tapi apakah kita benar setia? Apakah yang saya lakukan itu satu kesetiaan kepada Tuhan? Tentu tidak. Memang secara iman saya berkata bahwa saya tidak pernah berubah, saya tidak pernah mengingkari Yesus, saya tidak pernah. Tapi faktanya apa yang saya ucapkan dengan syahadat tadi, berarti otomatis saya sudah melakukan kesetiaan saya itu tidak ada. Makanya sebelum kalian menikah, carilah yang seiman. Itu solusi yang paling simpel ya. Saat itu saya nggak pernah berpikir bahwa apa yang saya ucapkan itu bukan suatu kesetiaan, tapi cuma sekedar pemenuhan kewajiban. Tidak seperti itu faktanya ya. Jadi kenapa saya bisa melakukan itu? Karena saya jauh dari Tuhan. Nanti ujungnya semua apa yang saya lakukan di dalam kehidupan saya itu karena saya jauh dari Tuhan. Saya punya prinsip, saya orang yang rasional. Ya mungkin saya termasuk orang yang IQ cukup tinggi. Jadi saya selalu berprinsip bahwa apa Tuhan berikan saya yang terbaik, Tuhan memberikan saya rasio, Tuhan membedakan saya dengan orang-orang lain karena saya orang yang spesial. Karena faktanya memang spesial. Di saat saya muda, teman-teman saya belum kerja, saya kuliah sambil kerja, dan income saya udah berlipat lebih dari beberapa kali lipat dari UMK kalau kita ngomong saat ini ya, 4-5 kali lipat dari UMK. Teman-teman saya baru start, saya udah kerja. Itu yang membuat saya pada saat saya mengalami perselisihan, konflik dengan gembala, akhirnya apa? Saya jauhin gembala, saya tidak mau ke gereja, akhirnya saya jauh dari Tuhan. Akhirnya apa? Pola pikir yang saya miliki itu pola pikir yang salah. Ya. Jadi ada 2 hal ya dalam sini kalau kita ngomong kesetiaan kita kepada Tuhan. Yang pertama saya ingkari, saya nggak setia terhadap Tuhan. Yang kedua, saya jauh dari Tuhan. Harusnya saya punya komunitas anak-anak Tuhan, kenyataannya saya tidak. Saya punya komunitas yang jauh dari Tuhan. Tuhan setia kepada kita, tapi apa jawaban dari kita? Tidak ada kesetiaan. Ya kan? Kenapa bisa seperti itu? Mungkin kita berpikir karena pola pikir saya, karena rasio saya tidak. Siapapun itu punya pola pikir yang bagus, punya keterlambatan berpikir, semuanya kalau kita dekat sama Tuhan, kita punya komunitas yang saling melindungi kita nggak akan seperti itu. Ya.
Jadi saya udah gadekan iman saya hanya karena orang ngomong zaman sekarang cinta. Apakah cinta membuat kita tetap setia? Bisa jadi kalau kita punya pasangan yang paling nggak seiman, bersama-sama kita bawa keluarga kita, bawa anak kita ke Tuhan. Akhirnya apa? Memang pernikahan nggak bisa berlangsung lama juga. Jadi iman yang kita miliki kita gadekan hanya karena cinta, hanya karena saya tidak punya komunitas yang benar di dalam kehidupan saya. Ya. Tetapi faktanya Tuhan tetap setia kepada saya. Ya, kita buka di firman Tuhan di 2 Timotius 2 ayat 2. 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat 13, saya bacakan demikian firman Tuhan. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan sayang sama kita. Tuhan adalah segala-galanya. Kita boleh menyangkal diri kita, tapi Tuhan nggak akan. Tuhan udah memberi contoh kepada kita. Bagaimana kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia kepada kita. Sekarang pilihan kita mau yang mana? Apakah kita mau tetap setia kepada Tuhan atau tidak? Tapi Tuhan sudah setia kepada kita. Tinggal kita mau tidak. Ya. Karena anak muda biasanya berlindung dengan kondisi, selalu mengatakan begini, saya sibuk, saya masih bingung nih mau kerja. Selalu mengatakan bahwa pekerjaan, studi atau apapun itu sebagai alasan untuk kita jauh dari Tuhan. Padahal Tuhan selalu setia pada kita. Kita harus punya komunitas rohani yang sehat. Saat saya jauh dari komunitas rohani, saya 10 tahun nggak ke gereja. Cukup nyaman, cukup nikmat. Ya, sepertinya semuanya aman, oke. Penghasilan saya jauh. Anak-anak muda masih teman-teman sekuliah saya, teman-teman SMA saya, teman sekolah saya, semuanya masih mau cari pekerjaan. Saya sudah punya rumah, saya sudah punya penghasilan yang cukup, sepertinya nyaman. 4 tahun pertama saya jauh dari Tuhan, saya cukup punya penghasilan yang cukup bagus. Saya berpikir bahwa itu semuanya oke. Tapi menjelang tahun ke-7, ke-8, ke-9 mulailah saya mulai terpuruk dengan kondisi seperti itu. Nah, Tuhan sadarkan saya dengan satu kondisi yang mungkin sangat gak enak. Di titik terendah, sangat rendah sekali. Saya mengalami kegagalan, saya mengalami permasalahan di dalam rumah tangga, saya jauh dari anak-anak saya. Kadang dengan kondisi yang sudah merasa tidak ada harapan, saya merasa bahwa Tuhan tidak baik, Tuhan tidak setia dalam kehidupan saya. Tapi faktanya sampai hari ini setelah saya rasakan, setelah saya sadar, ada banyak hal yang mungkin menuntun saya untuk saya mulai belajar lebih setia lagi kepada Tuhan. Ya. Di saat keterpurukan, sudah kita tidak punya harapan, saya mengalami melakukan hal-hal bodoh, ya namanya bunuh diri segala macam. Tetapi itulah yang membuat Tuhan kasih kesempatan saya sampai hari ini saya ada di depan kalian juga. Ternyata apa yang saya alami setelah saya semakin setia, semakin dekat sama Tuhan, Tuhan kembalikan pelan-pelan. Memang tidak seperti di saat saya mengalami kejayaan di masa muda. Saya punya target 35 tahun itu saya nggak punya utang. Semua aset yang saya miliki, ada rumah, ada mobil, semuanya, itu semuanya zero hutang. Faktanya apa? Di saat usia 35, saya benar-benar terpuruk. Di tahun ke-9 ya,
di saat saya benar-benar jauh dari Tuhan, saya benar-benar terpuruk. Tapi Tuhan kasih kesempatan, dan hal-hal di luar nalar saya itu bisa apa itu saya alami. Tapi kalian jangan ngikutin apa yang saya alami, karena itu satu hal bodoh, satu hal yang memalukan. Sampai hari ini saya sampai ketemu sama keluarga saya, keluarga besar saya masih belum berani. Karena apa? Malu. Ya. Meskipun mungkin secara ekonomi saya udah jauh membaik dari dulu, tetapi untuk bertemu keluarga itu masih belum. Ketemu saudara-saudara tertentu saya masih bisa, tapi untuk bertemu keluarga besar sampai hari ini saya belum. Karena apa? Banyak hal yang harus saya perbaiki, banyak hal yang harus saya pulihkan, kepercayaan, apapun yang harus saya tunjukkan. Meskipun usia saya semakin bertambah, tapi ya puji Tuhan dengan kondisi sekarang anak-anak saya pun, saya punya 5 anak, 3 udah lulus kuliah, 2 lulus kumlot. Dulu pada saat saya mau tunjukkan betapa baiknya Tuhan, betapa setianya Tuhan kepada saya. Saat saya berpikir, saya waktu saat itu dengan komunitas teman-teman di Batam ini, saya melihat bagaimana anak-anak muda di Batam ini luar biasa. Teman-teman saya selalu mengatakan gini, udah kamu gak usah pikirin anak-anakmu, mereka akan hidup sendiri dengan caranya, dengan cara mereka. Saya merasa tidak ada harapan. Karena apa? Banyak cerita kalau keluarganya bermasalah, broken, segala macam, anak-anaknya pasti mengalami banyak kegagalan. Tapi satu saat saya ikut camp, saat ikut camp itulah saya disadarkan bahwa saya harus dekat dengan anak-anak saya. Cara Tuhan luar biasa, cara Tuhan banyak, cara Tuhan yang bisa diberikan kepada saya. Salah satunya ikut camp. Nah, setelah ikut camp saya mulai, anak-anak saya masih SMA, saat itulah saya mulai dekati mereka. Yang awalnya saya takut untuk dekat anak saya. Karena apa? Saya mempunyai keluarga lain, keluarga baru, saya tidak mau diusik oleh anak-anak saya dari istri yang sebelumnya, karena saya berpikir itu satu hal yang menakutkan. Tapi faktanya setelah saya semakin dekat, anak-anak saya ternyata hidupnya semakin benar, mereka butuh tuntunan, ya. Dan 3 anak saya lulus kuliah, 2 kumlot di universitas yang cukup bagus, universitas swasta di Indonesia yang cukup bagus. Yang satu juga dari universitas swasta yang cukup bagus, tidak kumlot tapi dengan IPK yang bagus. Yang dulu mungkin saya berpikir anak-anak saya bakal hamil di luar nikah, anak cowok saya narkoba, apapun pikiran-pikiran jelek timbul dalam diri saya. Tetapi semakin saya dekat sama Tuhan, semakin saya setia, saya mulai melayani, saya mulai rutin beribadah. Meskipun saat itu saya istri saya yang kedua Muslim, ya, saya juga beribadah sendiri. Tapi itulah mungkin Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Tapi yang pasti apa yang saya alami jangan sampai terjadi di generasi berikutnya. Karena apa? Apa yang saya ceritakan ini satu hal fakta. Ya, mungkin gembala atau pendeta lain ngomong dia belum pernah alami. Tapi apa yang saya alami ini saya bagikan. Saya bukan mau malu, mau apa. Karena mau untuk pemilihan Tuhan, untuk masa depan, untuk generasi ke depan, tidak ada salahnya saya berbagi. Dan saya merasa bahwa begitu baiknya Tuhan, begitu setianya. Kalau kita katakan Tuhan tidak setia dalam hidup saya, mungkin hidup saya sudah hancur. Saya masuk ke Batam itu cukup tragis, ya. Kerja apa aja nggak bisa. Setelah saya bangkrut, 3 bulan saya di Kalimantan, 3 bulan di Batam, mau kerja apa aja tidak bisa. Ternyata Tuhan proses saya dengan begitu luar biasa. Tuhan hancurkan harga diri saya sampai serendah-rendahnya. Yang awalnya saya seorang yang mungkin berpikir rasional, saya punya ego,
saya punya harga diri yang tinggi, ya. Tetapi Tuhan proses dengan caranya, dan itu harus saya lewati. Tuhan uji saya apakah saya setia atau tidak. Faktanya setelah saya mulai setia, saya mulai bangkit di dalam pelayanan, saya mulai lakukan pelayanan, saya mulai tiap minggu ke gereja, setiap minggu sekali ikut konsel, ada KKR saya ikut, kemudian saya terlibat di dalam organisasi gereja. Ternyata Tuhan lihat itu kesungguhan hati saya, bagaimana saya melayani, meskipun saya juga melayani tidak di gereja, saya berikan training gratis ke orang. Lihat Tuhan hargai itu, Tuhan nilai itu sebagai satu kesungguhan dari apa yang saya alami. Berarti kalau kita ngomong hubungan tadi, Tuhan setia kepada kita juga harus belajar setia. Pada saat kita mulai setia, Tuhan pelan-pelan pulihkan. Mungkin kita berpikir agama yang lain, orang yang tidak punya agama kok diberkati Tuhan. Tuhan punya caranya sendiri. Jadi kita belajar, kita harus punya fondasi yang kuat, kita harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mungkin kalian berpikir, apalagi anak-anak muda sekarang, idealis segala macam, semuanya maunya oke, tapi nomor satu kan Tuhan dulu di dalam kehidupan kita. Pasti Tuhan akan tambah-tambahkan. Itu fakta yang saya alami, ya. Itu kita ngomong hubungan antara kita setia kepada siapa, Tuhan setia kepada kita harus setia kepada Tuhan. Yang berikutnya kita katakan setia kepada sesama, ya. Jelas-jelas orang mengatakan saya bukan tipe orang yang setia. Kenapa? Pernikahan saya mengalami satu pernikahan dari satu kegagalan berikutnya. Orang akan melihat saya karena apa? Jumlah kegagalan yang saya alami. Yang mengalami pernikahan pertama gagal, pernikahan kedua gagal, pernikahan ketiga sekarang ini yang berjalan. Orang akan melihatnya karena jumlah. Tapi pernah nggak kalian berpikir, sebelum kita melakukan satu kesalahan, kalian pelajari, kalian doakan sama Tuhan supaya jangan sampai mengalami apa yang saya alami. Di awal pernikahan saya, kita sama-sama istri saya yang pertama, mantan istri saya, agamanya Katolik, saya Kristen. Kita sama-sama belajar dari Alkitab, tetapi cara beribadahnya berbeda. Pada saat saya masih muda, saya terlalu gampangin yang namanya iman. Saya pikir udah Kristen sama Katolik sama aja. Dengan kesibukan saya yang begitu besar, akhirnya apa? Bimbingan pranikah saya nggak dapat. Akhirnya apa? Pernikahan saya tidak didasari oleh pernikahan secara Kristen. Itu yang membuat pernikahan kami itu kropos, fondasinya rawan. Dengan iman yang berbeda, dengan cara pikir yang berbeda, otomatis bagaimana kita membawa anak-anak kita sudah pasti caranya berbeda. Akhirnya apa? Tidak ada pernikahan secara gereja. Akhirnya apa? Itu yang dijadikan dasar bahwa pernikahan kami itu bukan pernikahan kudus. Kami bisa saja menikah atau kita bisa saja cerai tanpa ada dasar satu fondasi. Kalau saya menikah secara Katolik, karena apa? Di dalam Katolik atau dalam Kristen satu istri, satu suami, betul nggak? Tapi faktanya, karena kita juga masih anak muda, kita berpikir ya seperti itu. Apalagi pernikahan kedua saya, Muslim. Berikutnya saya mulai sadar dengan pernikahan yang bermasalah segala macam, kita nggak bisa bawa anak-anak. Akhirnya terakhir saya memang menikah seiman. Tetapi orang melihat kesungguhan hati saya itu pasti akan berkata, faktanya kamu menikah 3 kali. Padahal sebetulnya mungkin sekarang dengan kondisi sekarang, dengan kondisi yang ada,
dengan kultur yang berbeda tetapi iman yang sama, ternyata lebih gampang. Istri saya yang ketiga ini Batak, saya orang Chinese Jawa. Istri saya ngomong apa, kadang saya kira dia marah-marah, dia teriak-teriak, saya pikir dia marah-marah, cari masalah. Padahal mungkin belum tentu. Tetapi dengan iman yang sama, kita sama-sama ke gereja, kita sama-sama doa, kita punya mesbah doa, kita bawa anak-anak gereja sama-sama. Ternyata itu satu pondasi yang sudah sangat bagus. Jadi jangan kita gadaikan iman kita karena kita ngomong, dasarnya kita ngomong cinta. Tapi siap nggak kita menjalani pernikahan ini sampai akhir hidup kita? Karena ini satu proses. Dan kita harus ingat, kesetiaan itu bukan diukur dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tetapi dari awal kita lahir, kita sudah bisa berpikir sampai kita dipanggil Tuhan. Itu namanya setia. Kesetiaan itu diukur bukan dalam satu hitungan hari, bulan, tahun, tapi dalam satu masa. Siap nggak kita mengalami seperti itu? Jadi kalau kita ngomong dengan pasangan, yang pertama pastikan bahwa pasangan kita itu seiman. Pastikan bahwa kita sama-sama punya komitmen, bahwa kita akan membawa keluarga kita dalam satu pernikahan yang kudus, dalam satu kita bawa anak-anak kita semuanya dalam ujung perlindungan Tuhan. Itu yang harus kita pikir. Yang kedua, kita juga harus berpikir supaya kita dengan pasangan kita, supaya kita bisa juga tetap setia. Hari-hari gini banyak hal yang bisa kita lakukan untuk yang namanya selingkuh. Ya. Kadang kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Contohnya begini, mantan pacar kita, ya. Biasanya cowok diturhatin sama mantan pacar cewek. Keluarga saya begini, suami saya begini. Apa jadinya? Rasa simpati, rasa kasihan, itu semua kan ada. Akhirnya apa? Dimulai dari WhatsApp, curhat, akhirnya apa? Ya lanjut terus. Akhirnya apa? Terjadi yang namanya perselingkuhan. Ini realita. Saat kita belajar firman Tuhan, kita juga harus belajar tentang kondisi emosional kita, kondisi di lingkungan kita. Banyak hal yang bisa terjadi. Saya pernah ngalamin, ya. Itu terjadi beberapa tahun yang lalu, ya. Orang yang cukup dekat sama saya, bisa katakan mantan pacar, curhat, suaminya begini, tujuannya begini. Awalnya saya responin aja. Dia datang ke Batam, tinggal di Semarang, dia orang Batam, orang Palembang, tinggal di Batam. Terus kemudian dia, suaminya kerja di Semarang, pergi ke Semarang. Dia datang di curhat, nangis segala macam. Yang pasti curhatnya nggak mungkin di restoran, di tempat makan ramai. Kalau nggak di mobil, curhatnya pasti di kamar. Kalau iman kita, kalau saya jauh dari Tuhan, banyak kesempatan perselingkuhan itu bisa terjadi. Saya dicurhatin itu saya sudah buka celah, apalagi curhatnya di kamar. Memang tidak terjadi hal-hal buruk, tidak terjadi hal. Saya punya komitmen, saya punya Tuhan, saya mau setia sama istri. Tetapi kalau itu terus-terusan dilakukan, apa jadinya? Kemudian saya ada pekerjaan ke Semarang, saya sampai di Semarang, saya bilang saya ada di Semarang. Dia datang, kemudian samalah curhat. Bukan curhatnya di tempat ramai. Kalau curhatnya di tempat ramai, nangisnya kan dilihat orang, malu kan? Tapi curhatnya di kamar, apa jadinya? Kalau iman kita tidak kuat, kita tidak punya komitmen dalam diri kita tidak dekat sama Tuhan, apa saja bisa terjadi.
Karena apa? Saat perempuan curhat pasti minta dipeluk. Itu udah normal, secara normal. Ya. Hanya ini satu pembelajaran buat pasangan yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Jauhkan hal-hal seperti ini. Akhirnya apa? Saya bilang, saya harus tegas, saya harus ngomong. Karena apa? Kalau ini saya biarkan akan jadi celah iblis untuk menggoda saya. Jadi saya bilang, sorry, itu masalah rumah tangga, kamu selesaikan sendiri, saya nggak bisa bantu. Karena apa? Apapun pendapat yang saya berikan itu akan mempengaruhi hubungan kalian. Lebih bagus perbaiki hubungan. Ya. Tolong mulai sekarang kita jaga jarak. Karena apa? Kita harus berani, harus tegas memutus rantai ini. Kalau tidak, semuanya akan perselingkuhan akan terjadi. Kalau saya tidak dekat sama Tuhan, saya tidak merasa punya kesetiaan terhadap istri saya, gampang kesempatan. Ya. Orang bilang kucing kalau ada ikan asin nggak dimakan gimana? Iya kan? Makanya jangan buka celah. Bagaimana kita bisa setia dengan istri saya, setia dengan pasangan kita, kalau hal-hal kecil ini kita sudah mulai nggak mau tegas dengan kondisi seperti itu. Akhirnya saya bilang sama dia, oke, stop ya, mulai hari ini nomormu tak delete ya, supaya kita tidak saling curhat. Nanti saya curhat istri saya, dia curhat suaminya, akhirnya apa? Kita tidak kalah. Jadi harus ada ketegasan dari kita. Kalau kita merasa bahwa kita anak Tuhan, kita harus tegas apapun jauhkan. Sampai hari ini sudah 3-4 tahun saya tidak pernah berhubungan. Saya juga tidak mau tahu urusan keluarga mereka. Saya harus tegas. Karena apa? Kalau kita buka celah, itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Gampang nggak? Nggak gampang. Semuanya itu bisa terjadi. Kenapa? Karena saya merasa bahwa sebagai anak Tuhan, saya sebagai satu figur yang akan dilihat oleh semua orang, saya harus melakukan hal yang benar, bukan hal yang baik. Kalau baik, saya beri dia solusi, saya beri solusi, baik, tapi belum tentu benar. Tapi kalau yang benar, stop, putus rantai. Ya kan? Tapi harus. Bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus bertindak. Ya, kesetiaan kita pada pasangan kita. Ya, kita juga nggak mau istri kita curhat-curhatan sama orang lain, sama mantan pacar, sama segala macam. Ya. Makanya bagi yang sudah berkeluarga, pada saatnya kita katakan me time itu tidak salah. Ya. Meskipun kita punya anak, nggak selalu kita pergi dengan anak-anak. Orang selalu berpikir bahwa ya kita sudah berkeluarga, pergi dengan keluarga. Nggak selalu. Ada saatnya kita berdua tetap harus untuk menjaga kesetiaan itu. Jadi suami-suami berikan waktu, istri-istri berikan waktu buat suami juga untuk berdua. Ya. Usia udah 35, menjelang 35, 40, kemudian sampai ke 50 itu rawan. Makanya ada katakan puber kedua segala macam. Kalau kita bisa bentengi pasangan kita dengan hal-hal yang simple, dengan kita punya mesbah doa, kita punya me time, itu udah sangat membantu. Kesetiaan itu selalu ada di dalam keluarga. Ya. Kadang saya orangnya pemalu. Saya paling maksudnya pemalunya begini. Kadang istri saya bilang, ini Valentine, yuk kita makan berdua. Kadang saya tolak, kita ini sudah berkeluarga, kita sudah ini, banyak alasan yang saya lakukan. Tetapi apa? Ternyata memang kadang ada kalanya kita harus perhatikan pasangan kita.
Hal yang simpel, kita kasih bunga, saat Valentine, kita ajak makan berdua. Itu membuat kesetiaan dalam keluarga itu akan semakin kuat. Ya. Kadang hal-hal sepele, teman keluarga istri kita diledek, suamimu nggak romantis, suamimu nggak ini. Kadang kita juga istri bisa banyak komplain kepada kita pada saat mereka curhat atau kita curhat ke orang lain. Hindari curhat-curhatan. Itu nomor satu juga harus diperhatikan. Karena apa, pada saat curhat itulah celah kita buka. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Nggak gampang untuk menghadapi semua itu. Nah, kemudian kita ngomong setia di dalam pekerjaan, setia di dalam komunitas. Ya. Hari-hari gini mungkin kalau kita katakan komunitas, saya dulu berpindah dari satu gereja ke gereja yang lain. Apapun alasannya, orang akan melihat orang itu jadi satu lelucon. Jadi bilang gini, Pak Budi, gerejanya mana? Masih tetap, kirain sudah pindah. Jadi satu lelucon. Kenapa? Karena pada saat dulu saya pindah dari satu gereja ke gereja yang lain. Saya di Batam ini gereja ketiga saya. Selama 20 tahun 2003 saya di Batam. Gereja yang sekarang gereja ketiga. Dan gereja yang sekarang saya 9 tahun, yang sebelum itu 3 tahun, yang sebelum itu sisanya. Jadi ada satu lelucon itu yang kelihatannya lucu, tapi padahal kenapa bisa terjadi seperti itu? Apalagi kalau kita pindah dari satu gereja, kita lihat gereja yang satu kurang ini, akhirnya kita pindah-pindah. Apakah iman kita bisa bertumbuh? Apakah kita bisa dikatakan setia? Teman saya aja bilang, kok sekarang gerejanya mana? Itu bagi saya itu ujian kesetiaan. Iya toh? Dia melihat saya sebagai orang yang tidak setia mungkin, meskipun itu sebagai satu lelucon. Gimana saya bisa bertumbuh? Memang banyak alasan yang membuat saya berpindah gereja. Alasan banyak. Tetapi orang tidak akan mau tahu. Di gereja yang pertama saya pindah karena karena ada alasan. Ya, contoh, istri saya dulu itu tim PAW di gereja. Saya dulu bantu gereja untuk ngembangin tim PAW. Saya panggil pengajar datang. Akhirnya saya dekat sama istri saya. Di masa proses perceraian kedua saya digugat cerai karena saya dianggap murtad seperti itu, ya. Karena saya disuruh sholat, saya nggak mau. Saya bilang iman saya tetap kepada Tuhan. Itu udah ini ya. Jadi akhirnya saya dekat. Nah, saya punya pikiran yang nggak bagus karena saya berpikir gembala saya tidak akan memberkati saya dengan pernikahan yang benar. Akhirnya apa? Saya pindah gereja. Yang berikutnya saya pindah gereja karena saya merasa saya merasa gereja ini sudah kurang sehat. Tapi itu asumsi saya. Pelayanan di semua area, kemudian banyak konflik di internal. Akhirnya saya merasa bahwa gereja ini nggak sehat. Itu asumsi saya. Apakah itu benar atau tidak? Belum tentu, harus kita uji dulu. Karena apa? Dimanapun kita berada, konflik, persaingan itu selalu ada. Makanya dikatakan besi menajamkan besi, manusia menajam manusia. Saya mengatakan bahwa sebetulnya kita sebagai anak-anak Tuhan itu nggak ada konflik-konflik seperti itu. Di dunia luar mungkin itu pandangan saya, tapi faktanya kan justru kita diasah, kita dibenarkan karena adanya gesekan di dalam gereja. Jadi kita jangan gampang sekali untuk punya
pandangan bahwa di gereja ini nggak sehat, di gereja ini seperti itu. Kalau kita memang bertumbuh di situ, kenapa kita harus pindah-pindah? Kenapa kita harus ke sana ke sini? Akhirnya apa? Ada lelucon seperti yang saya alami. Meskipun sekarang saya memang ada beberapa hal pergumulan di dalam pelayanan saya ya. Di gereja yang sekarang ini itu karena mereka lagi ngembangin gereja, jadi mereka punya target bahwa banyak akan membangun gereja di mana-mana. Akhirnya mereka berharap bahwa semua jemaat itu melayani di dalam. Tapi di satu sisi saya punya pandangan bahwa kita melayani tidak harus di gereja, tapi ya itu semua kita serahin kepada Tuhan, kita serahin kepada gembala. Dan akhirnya saya harus ambil satu komitmen bahwa saya akan melayani di luar, tapi saya akan tetap berjemaat. Dan saya tidak akan mengambil pelayanan di dalam gereja, karena setiap gereja punya aturan sendiri, punya regulasi sendiri. Saya nggak akan bawa keluarga saya, istri saya, anak-anak saya yang sudah nyaman di gereja di situ, cuman karena saya harus melayani di luar. Jadi kami sudah bikin komitmen bahwa di gereja, istri saya sebagai WL di gereja, anak-anak saya juga beribadah di tempat di gereja kami, sedangkan saya tetap beribadah tapi pelayanan di luar. Saya nggak akan melakukan hal yang sama yang bodoh seperti dulu, istri saya di satu gereja, saya di gereja yang lain. Kami pernah mengalami seperti itu. Bagaimana kita bisa setia sama gereja, bagaimana kita bisa setia sama Tuhan, kalau kita sendiri tidak bisa membawa keluarga kita tunjukkan sesuatu yang tidak benar di mata orang. Jadi yang sudah menikah, jangan pernah berpikir bahwa beda gereja itu sama-sama sama-sama Kristen, tetapi beda gereja itu aman. Tidak. Karena apa? Dalam kita menghadap Tuhan, kita kalau bisa keluarga sama, suami istri, kita saling topang ya. Itu yang harus kita pikirkan. Itu yang tidak saya alami di dalam kehidupan lalu. Dulu pada saat saya jauh dari Tuhan, setelah saya jauh dari Tuhan, saya harus perbaiki semua yang salah, sudut pandang yang salah. Kita boleh punya rasio yang tinggi, kita punya IQ yang tinggi, tetapi apa yang kita miliki belum tentu benar. Belum tentu. Kita nggak mungkin membuat semua orang punya pandangan yang sama. Itu yang harus kita pikirkan. Tuhan mau buat perbedaan, kasih perbedaan di dalam diri kita, tapi bukan berarti kita harus berpikir bahwa semua orang harus mengikuti cara pikir kita. Itu yang harus kita pikirin. Kalian anak-anak muda yang bakal menikah maupun yang sudah menikah, jaga kesetiaan itu nggak gampang, karena kesetiaan itu bukan 1 tahun 2 tahun, tapi sampai akhir hidup. Jadi kalau memilih pasangan, pilih yang benar ya. Uji ya. Jangan yang satu di gereja sini, yang satu di gereja sana ya. Hari Minggu kita pikir, aduh males bangun, hari ini nggak ke gereja lah. Oke, aman 1 kali. Nanti minggu depan lagi, nah besok aja lah, minggu depan lagi. Akhirnya apa? Kita semakin jauh dari Tuhan, semakin jauh. Kalau memang kita ada keperluan, kita nggak bisa beribadah Tuhan. Kita sebagai karyawan, kita pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain, wajar. Sama wajar itu ya kita uji. Kenapa? Kita akan jadi seorang yang ahli kalau kita fokus seperti itu. Jangan pindah sana, pindah sini. Loyalitas itu bisa kita katakan itu satu kesetiaan yang bisa kita berikan di perusahaan. Memang kalau kita katakan ada bidang-bidang usaha yang membuat kita harus berpindah dari satu perusahaan lain. Kenapa? Karena itu kontrak. Jadi kita juga nggak bisa ngomong. Tapi kalau kita punya bidang yang sama, kalau kita mau kembangin, ya kita fokus di bidang yang sama ya. Ada satu lagi firman Tuhan kita baca ya, di Lukas 16 ayat 10.
Lukas 16 ayat 10, berikutnya setia dalam perkara yang kecil. Dikatakan, demikian firman Tuhan, Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kadang di dalam melakukan satu pekerjaan atau apapun, kita selalu mengatakan, itu bukan pekerjaan saya. Buat apa ini kita kerjain? Ini pekerjaan remeh. Kita selalu meremehkan. Kadang kita dengan posisi yang bagus, kita dalam posisi kita sebagai supervisor atau manajer, kadang kita selalu merintah-merintah orang. Padahal itu pekerjaan yang kecil itu kita bisa lakukan. Tempat kerja kita kotor, kadang kita melihat, kita perintah orang, kita perintah bawahan kita perintah teman kita. Padahal pernah nggak kita berpikir bahwa hal-hal yang kecil itu yang akan dilihat oleh atasan kita. Gimana bos mau kasih pekerjaan kita besar kalau kita sendiri tidak setia dalam hal-hal yang kecil. Saya dulu kerja pertama kali, saya belum pernah jadi seorang karyawan. Sampai umur 35 tahun saya sebagai pengusaha. Mulai saya kerja mulai dari memberi les anak-anak, saya jualan barang-barang saya jual. Zaman dulu belum ada internet, saya jual ke teman-teman saya. Saya termasuk pengusaha kreatif. Karena apa? Saat saya kuliah, saya sudah melakukan banyak pekerjaan. Saya ngelesi anak-anak SMA, income saya 4 kali UMK di Malang waktu itu. Saya ngelesi anak-anak SMA, UMK 300.000 tahun 88, saya menghasilkan 1.200.000 SMA. Pagi saya harus berangkat kasih makan ikan lele. Jadi saya join sama temen gantian makan lele. Saya ngasih les, saya kuliah, saya ambil barang-barang dari Surabaya, dari Malang, saya jual ke kampung saya di Madiun. Saya kirim, grosiran, segala macam. Banyak hal yang saya lakukan. Makanya income saya cukup besar waktu itu. Saya berpikir kejeniusan saya, pola pikir saya yang lebih yang Tuhan berikan, saya lakukan banyak hal, bisa saya lakukan banyak hal. Pada saat saya mencapai puncak akhirnya hancur di Batam ini, saya benar-benar terpuruk. Dengan reputasi saya sebagai seorang direktur, meskipun saya belum sebagai karyawan, saya sama konsultan bikin sistem pembukuan, bikin macam-macam sistem stok barang segala macam. Dulu belum ada program-program yang jadi kita sebagai kreator kemudian jadi saya merasa bahwa semua pekerjaan bisa saya lakukan. Tetapi kenyataannya setelah saya di Batam, saya ngelamar kerjaan di mana aja nggak ada yang mau ngelamar saya, nggak mau nerima saya. Akhirnya suatu saat saya ketemu bos saya, saya disuruh jadi supplier. Karena saya juga dulu pernah jadi pengusaha, gampang. Memang pada saat setelah saya jadi supplier, bos tahu keuntungan saya besar, akhirnya apa? Dia minta saya jadi karyawan. Saya bagian pembelian sama logistik. Tapi di kantor kami itu nggak ada karyawan, yang benar-benar khusus ngurusi barang. Karena apa? Kerjaan kami itu kalau kapal datang aja. Jadi kita kumpulin barang, kalau kapal datang baru kita rekrut orang harian. Orang hariannya ada di kantor itu cuma satu harian, selain orang admin sama satu orang legal sama bos saya sama saya. Tetapi kalau barang itu dikirim, supplier itu cuma bawa supir aja suruh kirim. Kalau ngelihat posisi saya sebagai kepala pembelian lah di Batam, meskipun saya nggak punya staf apa segala macam, stafnya pada saat kalau ada kapal mau pergi. Tetapi kalau saya mau istilahnya, ya udah barang kamu turunkan, saya tanda tangan begitu aja, bisa aja. Tetapi faktanya saya tidak melakukan itu. Aku galon 500 galon turun, orangnya datang dengan sopir aja, saya bantu sama teman saya ngangkat, saya susun di palet.
Ternyata apa yang saya lakukan, hal kecil itu, bos saya melihat. Kalau orang lain jam 5, udah jam 5 kurang seperempat, 5 kurang 10, cepet-cepet bersih-bersih, langsung pulang. Barang mau sampai jam 6, jam 7 malam, kami tunggu. Hal-hal kecil yang saya lakukan. Mungkin menurut orang lain itu satu pekerjaan besar, harus ngangkati galon berdua, bertiga, 500 galon, lumayan capek juga kan? Dan itu sebenarnya bukan tugas saya, tapi apa yang saya lakukan? Kemudian saya tidak pernah ngomongin tentang lembut. Bos kasih instruksi, kapal ini dalam 3 hari harus pergi, 1 hari sewanya 1 miliar. Saya tidur di kapal, saya juga sampai pagi, sampai apa saya tungguin, saya kasih instruksikan supaya barang-barang itu cepat dibawa turun, seperti itu. Ternyata hal-hal yang mungkin bisa dianggap kecil, bisa dianggap besar, ternyata itu membuat bos kita itu melihat saya, melihat performa saya. Jadi akhirnya apa? Dia percayakan satu proyek besar yang saat itu memang butuh orang yang dipercaya. Memang bos saya ngomong sama saya simpel aja. Kamu sebagai orang pembelian, 3 hal yang harus kamu perhatikan. Jangan markup, jangan naikin harga. Dikasih itu nanti minta supplier, bikin nota. Bisa aja saya lakukan, tetapi saya tidak lakukan itu. Kedua, jangan minta. Kita bisa aja, bos, barang sekian, saya minta sekian. Bisa. Saya setiap bulan itu belanja 5 sampai 10 miliar, itu saya sendiri yang putusin mulai tahun 2003, 2004 sampai 2014. Saya bisa lakukan banyak hal di situ. Tapi yang ketiga yang membuat saya senang, bos bilang begini, kalau kamu dikasih, kamu terima aja. Saya nggak minta. Ternyata bos saya juga cukup bijak, tapi tidak banyak semua bos yang bisa ngomong seperti itu. Paling yang pertama instruksinya jangan markup, yang kedua jangan minta. Itu selalu instruksi yang baik bagi orang purchasing kan, seperti itu. Tapi saya dapat yang ketiga. Kenapa? Karena bos percaya saya tidak akan melakukan banyak hal, melakukan kecurangan, melakukan apapun. Itu yang gitu. Akhirnya apa? Bos percayakan proyek yang cukup besar. Saya kerja di perusahaan oil and gas, nilai proyeknya 100 miliar, dia percayakan saya sebagai pimpinan. Meskipun saya nggak punya skill. Kenapa? Karena di situ rawan untuk dilakukan manipulasi. Panggil kontraktor, akhirnya proyeknya membengkak, proyek nggak selesai. Kenapa? Karena seperti dalam firman Tuhan, saat kita bisa dipercaya dalam perkara kecil, perkara besar akan diberikan ke kita tanpa kita sadari. Tapi jangan berharap. Karena apa? Kalau kita mau berharap seperti itu, belum tentu semua orang bisa seperti itu. Seperti apa yang saya alami. Tapi paling enggak dengan kejujuran, dengan apa yang kita tunjukkan bahwa kita sebagai anak Tuhan, bos kita kasih kepercayaan kita itu benar. Kita tidak berhitung, kita tidak akan melakukan apapun. Saya kerja, pertama saya diajar. Yang berikutnya, saya tidak melamar. Saya tidak pernah melamar selama saya kerja. Tapi mungkin kalian belum tentu bisa dapat seperti saya. Kenapa? Pada saat saya kerja di perusahaan, setelah saya keluar dari perusahaan saya yang lama, saya berpikir sudah waktunya saya mulai buka usaha. Saya join sama teman. Kemudian saya bangun perusahaan, ternyata modal kami nggak cukup, akhirnya sahamnya kami jual ke bos saya yang dulu perusahaannya. Jadi setelah saya bekerja di situ, saya ditawari satu perusahaan Singapura. Baru ini saya juga ditawari lagi sama perusahaan Singapura, jadi advisor. Saya ditawari untuk masuk. Jadi saya nggak pernah nodori dengan itu. Kenapa? Saya loyal, saya setia terhadap pekerjaan saya. Tanpa saya menunjukkan bahwa saya itu siapa, orang akan melihat. Orang akan melihat performa kita. Dan untuk melihat performa kita itu bukan waktu dalam seminggu, 2 minggu, berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Tapi siap nggak kita setia melakukan perkara-perkara kecil sampai kita mendapatkan sesuatu yang besar? Nggak gampang.
Tapi apa yang saya alami itu yang saya bagikan ke kalian. Dengan kesetiaan, kejujuran, integritas, apa yang dikatakan apa semuanya itu, kalau kita bisa lakukan, Tuhan akan pertimbangkan itu, perhitungkan itu. Karena apa? Tuhan punya rancangan yang baik buat kita. Pada saat saya terpuruk, saya harus belajar untuk tetap setia. Ada kesempatan untuk tidak setia sama Tuhan, tapi kenyataannya saya masih tetap setia dan selamanya akan tetap setia. Ya. Setia kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada keluarga saya, kepada komunitas, kepada gereja, kepada apa? Mungkin kalau kita lihat pada saat saya terpuruk tahun 2002-2003 itu, sudah tidak ada harapan. Saya merasa bahwa habis waktu saya. Cuman waktu itu kenapa saya bisa masih berpikir untuk hidup, karena Pak, saya pengen anak-anak saya dapat asuransi dari kematian saya. Tapi ternyata Tuhan bisa. Dan ternyata setelah saya bisa sampai hari ini, Tuhan percayakan lagi satu tugas lagi buat saya. Setahun kemarin saya saya dengan teman-teman merasa prihatin dengan satu kampus di Batam ini. Saya sebutkan aja Iptek, ada satu jurusan namanya instrumen. Ternyata banyak materi-materi yang tidak inline dengan jurusan. Jadi memang perlu waktu untuk menjelaskan ke mereka. Ada beberapa step yang harus saya lalui. Saya kasih training gratis buat anak-anak kampus di sana sampai 2 batch ya. Dan puji Tuhan, minggu lalu hari Jumat saya diuji dan lolos. Meskipun saya sebagai dosen praktisi, bukan akademisi. Kenapa? Karena saya nggak mungkin jadi dosen akademisi di bidang teknik. Karena apa? Saya punya gelar itu sebagai S1, dan S1-nya tidak inline dengan jurusan. Yang pertama peternakan, yang kedua teologi Kristen, kan nggak inline. Tapi kenyataannya Tuhan percayakan, karena apa? Saya setia melakukan hal-hal yang kecil. Saya mulai dari ngajar gratis, saya berikan pandangan-pandangan, dan kalau tidak ada kendala, ya puji Tuhan nanti bulan semester depan ini saya udah satu lagi kepercayaan Tuhan buat saya jadi dosen praktisi di Poltek. Mungkin bagi banyak orang apa sih? Tapi bagi saya itu satu pencapaian. Kenapa? Saya bisa melayani lebih lagi. Karena bagi saya melayani tidak harus di gereja, di marketplace pun bisa dengan berbagai cara. Ya, saya punya ilmunya saya bagikan, dan saya berpikir bahwa ilmu yang saya terjun itu kebetulan agak spesial. Karena apa? Bidang-bidang pekerjaan itu dulu dikerjakan oleh orang-orang asing, orang India, Bangladesh, Myanmar, Singapura. Kalau saya bisa membagikan ilmu itu kepada semua orang, khususnya orang-orang kita, orang Indonesia, kita bisa bersaing sama orang asing. Karyawan-karyawan kami, perusahaan kami udah bersaing dengan perusahaan-perusahaan luar, dan bisa kita siap untuk handle seperti itu. Ya, jadi puji Tuhan, Tuhan percayakan itu. Jadi ini satu pilihan. Bagaimana kita bisa setia? Jadi kita setia sama siapa? Tuhan, sama pasangan kita, sama tempat di mana kita gereja, perusahaan atau apapun itu. Gimana kita bisa setia? Karena Tuhan sudah kasih kita contoh. Jadi kita juga harus nyontoh dari kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita serupa dan segambar. Berarti kan karakter kita harus sama dengan karakter Tuhan. Kita belajar. Kemudian potensi untuk kita tidak setia kan banyak tadi. Curhat, kita bisa melakukan selingkuh, kita bisa melakukan apapun. Ya. Gimana kita bisa setia di tempat kita, di komunitas kita, ya berarti paling nggak integritas kita semuanya kita ikuti. Ya, oke, boleh beralih. Masih setia bisa, atau tetap setia, masih setia boleh. Biasa aja.
Ada yang bisa nyanyi nggak? Kalau nggak bisa lagu apa aja? Yang nyanyi. Silakan. Di dalam hidup banyak tantangan, tergantung kita, integritas kita, bagaimana kita dekat sama Tuhan. Itu satu hal yang harus kita jalankan di dalam kehidupan kita. Jangan melihat suatu pekerjaan itu kecil atau besar, tapi tetaplah setia melakukan apa untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Mungkin kamu Ku tetap setia, walau badai ombak menghadang. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa. Ku tetap setia, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan Tuhan, biarlah firman bisa diterima oleh anak-anak-Mu yang ada di sini Tuhan. Kami percaya bahwa kasih setia-Mu kepada kami akan memberikan kami damai sejahtera. Kami akan belajar lebih lagi Tuhan kepadamu Tuhan, untuk setia kepadamu, setia kepada pasangan, kepada siapapun, kepada teman-teman kita, kepada tempat di mana kami berinteraksi Tuhan. Kami percaya hal-hal kecil, hal besar itu semua tidak akan mempengaruhi kesetiaan kami. Kami tahu bahwa harta atau posisi apapun yang diberikan kepada kami tidak akan mempengaruhi karakter kami. Kami akan tetap setia, kami tetap melayani, bagaimanapun kami terpuruk, kami tetap tahu bahwa rencana-Mu, rencana yang indah, damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Oke, terima kasih buat Ko Budi sudah memberkati kita. Oke, saya tahu saudara hari-hari ini mungkin tidak mudah bagi saudara. Ya tetaplah setia ya, dalam keadaan apapun. Amin. Amin. Saya undang kita untuk bagi berdiri saudara. Boleh salam kanan kirinya dan katakan tetap setia ya saudaraku. Ya. Tuhan baik, amin. Amin. Ya,
Saudara setia juga dalam komsel, ada komsel, datanglah komsel ya. Ada ibadah-ibadah dimanapun kita berada, datang. Selagi bisa ke gereja saudara ya, nanti datang rudal, nggak bisa ke gereja saudara. Ya kan bang itu, ya kan. Selagi ada gereja berarti Tuhan berkenan atas gereja. Apapun yang terjadi dalam gereja tersebut, gereja tidak pernah salah. Yang salah itu manusia. Ya, tapi bagaimana saudara menanggapi itu dengan baik? Setia, setia, dan setia. Setia itu mahal saudara ya. Allah kita setia. Tak pernah sekalipun meninggalkan kita. Namun kita yang meninggalkan dia. Ya kan? Jangan jual imanmu pada orang-orang yang tidak percaya. Ya. Merasa saudara tidak punya pasangan hidup, ya udahlah, apa aja aku ambil, apa aja aku hajar dan sebagainya. Dan dalam perusahaan, dalam satu instansi, kalau saudara ditawarkan jual imanmu, engkau naik jabatan, jangan sekali-sekali. Ya, Tuhan itu baik bagi saya dan saudara. Firman Tuhan tadi ya cukup menegur kita agar kita tetap setia. Kesaksian hidup Ko Budi juga menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Kita masih muda-muda, pasangan yang masih muda, suami istri yang masih muda, dan sebagainya. Ya, tetap setia di dalam Tuhan dalam perkara kecil, sehingga Tuhan berikan perkara-perkara yang besar bagi kita. Ya, saudara terkasih, kalau ada kegiatan-kegiatan persekutuan bersama-sama hadir. Kesaksian tadi Koko, dia sudah melalang buana secara luar biasa, bekerja dan sebagainya, cari uang dan sebagainya. Penting, itu penting saudara. Namun jangan tinggalkan persekutuan demi persekutuan. Ya, bangun mesbah. Ya, di Komsel kemarin bangun. Jadi penyembah yang benar saudara. Ya, penyembah yang benar itu bukan saudara berapa lama di kaki Tuhan, tapi berapa saudara jadi contoh di luar ibadah ini. 2 jam mungkin saudara keadaan kayak baik di kursi masing-masing, tapi belum tentu 2 jam setelah ini saudara. Ya, kalau Tuhan sudah berikan saudara air hidup itu, jadilah contoh yang baik. Terlalu yang Tuhan telah beri, tak mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan seluruh hidupku. Amin. Kami tetap cinta, Biar ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, terlalu banyak yang telah kau beri, yang Tuhan telah beri. tak mungkin kami balas. Takkan mungkin ku balas dari Apa yang kami miliki, apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidup kami, seluruh hidupku. biar kami tetap cinta, Biar ku tetap cinta,
tetap setia untuk selama-lamanya. Biar kami tetap cinta, Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. mari kita katakan, biar kami tetap cinta, biar ku Tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala saudara. Kami bersyukur hari ini Bapa, Tuhan baik dan teramat baik bagi kami. Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus, Engkau Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Tak sekalipun Tuhan meninggalkan kami sampai di penghujung waktu kami Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang setia. Apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, tak pernah Engkau ingkari. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana pengalaman hidup seorang hamba Tuhan yang Tuhan uji dalam kehidupannya. Memberkati kami menjadi generasi yang takut Tuhan, setia di dalam Tuhan. Kami tidak mau berjalan tanpa tuntunan Tuhan. Terima kasih Yesus, hari ini Bapa, berkati setiap kami. Hamba melepaskan berkat bagi Kobudi, Tuhan Yesus berkati hamba-Mu ini, pakai dia. Di mana Tuhan rindu pakai Tuhan Yesus sebagai dosen, sebagai suami. Biarlah Tuhan Yesus pakai dia, Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Berikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera Allah dalam kehidupan dan keluarganya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang melayani Bapa. Kau berkati anak-anak-Mu yang melayani. Biarlah Engkau pakai mereka sampai Tuhan datang. Mereka setia dalam perkara-perkara kecil sehingga Tuhan percayakan perkara yang besar. Jemaat Tuhan yang setia Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya berkat Tuhan juga setia atas mereka. Tuhan pelihara mereka, Tuhan berkati mereka, keluarga, pekerjaan, Engkau berkati Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, biarlah kami menjadi jemaat yang takut akan Tuhan, setia kami dalam melayani Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus, terima kasih Engkau baik bagi setiap kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Mari angkat kedua tanganmu saudara, kita pulang menerima berkat yang dari Tuhan. Cinta kasih Allah menyertai memberkati setiap kita. Allah Immanuel menyertai kehidupanmu di mana engkau berada. Keluargamu, pekerjaanmu, pendidikanmu, segala sesuatu dalam kehidupanmu diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kehidupanmu hari ini, esok sampai Tuhan datang. Menjemput orang-orang yang percaya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita saudara. Selamat hari Minggu. Shalom.